Pada zaman dahulu, di tanah Sumatera Utara, berdirilah sebuah kerajaan yang megah. Kerajaan itu bernama Kerajaan Delhi. Raja dan ratu tersebut memiliki seorang anak perempuan yang bernama Putri Hijau. Putri Hijau merupakan anak yang sangat cantik, berkulit halus, bermata jernih, dan bersuara lembut. Namun, siapa sangka di balik kecantikannya itu tersembunyi sebuah kutukan yang menakutkan. Nah, teman-teman, pasti penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Salma Syakira. Saya berasal dari SD Swasta Permata Bangsa Binjai yang akan membawakan cerita rakyat dari tanah kelahiran saya, Sumatera Utara, yang berjudul Legenda Putri Hijau. Yuk kita mulai ceritanya. Alkisah di kerajaan itu, sang raja berkata kepada permaisurinya, "Permaisuri, lihatlah betapa cantiknya anak kita." Permaisuri pun tersenyum dan berkata, "Ya yang mulia, semoga putri kita tumbuh menjadi anak yang baik hati dan dicintai rakyat." Namun, tak lama kemudian, seorang peramal tua datang ke kerajaan. Ia berdiri di hadapan raja dan berkata, "Putri ini memang cantik, tapi kelak wajahnya akan dikutuk. Ketika usianya cukup dewasa, ia akan menjadi makhluk yang tak dikenali." Sang raja pun marah dan berkata, "Berani sekali kau membawa kutukan ke istanaku." Sang peramal tua hanya tertawa jahat dan berkata, "Kalian akan melihat sendiri, tidak ada yang bisa melawan takdir." Waktu pun berlalu. Putri Hijau tumbuh menjadi gadis yang luar biasa cantik. Banyak sekali pangeran dari kerajaan lain jauh datang melamar. Tapi tak satu pun yang berhasil memikat hati sang putri. Putri Hijau tidak terkenal dengan kecantikannya saja, tetapi juga terkenal dengan kebaikan hatinya. Namun, saat malam ulang tahunnya yang ke-17 tahun, saat ia melihat ke arah cermin, ia terkejut. Wajahnya perlahan berubah menjadi hijau. "Apa yang terjadi dengan wajahku? Mengapa berubah hijau seperti ini? Ayah, tolong!" kata Putri Hijau sambil menangis. Sang raja yang mendengar tangisan Putri Hijau pun menuju ke kamar Putri Hijau dan berkata, "Ada apa?" "Wajahku, ayah. Wajahku berubah menjadi hijau. Bagaimana ini?" Sang raja pun memerintahkan semua tabib dan penyihir untuk mengobati sang putri. Namun semua itu sia-sia. Dalam keputusasaannya, sang raja pun berkata, "Apa yang harus kulakukan sekarang? Semua tabib dan penyihir sudah kuperintahkan, namun semua itu sia-sia. Bagaimana dengan anakku?" Namun, seorang pangeran dari kerajaan Aceh yang terkenal pemberani mendengar kisah tentang Putri Hijau. Setelah ia mendengar kisah tentang Putri Hijau, ia bertekad untuk menikahi Putri Hijau. Ia berkata kepada penasihatnya, "Aku akan datang ke kerajaan itu. Aku tidak peduli dengan kutukan itu. Aku akan menikahi Putri Hijau." Dengan penuh semangat, sang pangeran pun menuju ke kerajaan tersebut. Setibanya di kerajaan tersebut, ia meminta untuk bertemu dengan Putri Hijau. Saat mereka bertemu, sang pangeran pun berkata, "Wahai Tuan Putri,
Aku bertekad untuk menikahimu. Aku tidak peduli dengan kutukan itu. Yang kulihat adalah kebaikan hatimu dan hatiku tergerak untuk mengenalmu lebih dalam. Putri Hijau pun terkejut dan berkata, "Apa kau yakin dengan kutukan yang ada pada diriku?" Sang pangeran hanya tersenyum dan berkata, "Yakin, karena yang kulihat bukan wajahmu, tetapi kebaikan hatimu." Namun, hubungan mereka tak berjalan mulus. Karena kakak sang pangeran yang merupakan raja dari kerajaan Aceh tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Sang raja pun berkata, "Apa adikku menikahi seorang wanita yang terkena kutukan? Tak bisa kubiarkan." Perang pun pecah. Namun, saat kerusuhan itu terjadi, Putri Hijau yang merasa bersalah pun berkata, "Apa? Perang pecah. Aku harus pergi dari sini untuk menyelamatkan semuanya. Aku tidak ingin ada yang terluka karena kutukanku ini. Aku harus pergi dari sini." Dengan kekuatan yang luar biasa, Putri Hijau pun menghilang dan meninggalkan cahaya hijau. Beberapa orang percaya bahwa Mambang Hayali, yaitu saudaranya Putri Hijau, menjelma menjadi meriam yang terus-menerus ditembakkan dan perlahan berubah menjadi meriam puntung. Ada juga yang percaya bahwa Mambang Hayali, yaitu saudaranya Putri Hijau, menjelma menjadi naga dan sekarang menyelam ke Danau Toba. Masyarakat pun berkata, "Putri Hijau memang sudah tiada, namun kebaikan hatinya tetap tertanam di hati kami." Dan itulah kisah tentang Putri Hijau, tentang cinta yang tak memandang rupa dan pengorbanan yang tak terhingga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa yang paling penting bukanlah tentang wajah, tetapi tentang kebaikan hati. Seperti kata pepatah, jangan menilai sampul buku tersebut sebelum kamu melihat dan membaca isinya. Yang berarti kita tidak boleh menilai seseorang dari tampaknya saja, tetapi harus kita lihat dari kebaikan hatinya. Tahukah kalian bahwa Mambang Hayali yang menjelma menjadi meriam puntung masih ada di Istana Maimun? Terima kasih telah mendengar kisahku dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran tentang kebaikan hati. Terima kasih dan sampai jumpa.